Jadi infus water itu manfaatnya luar biasa sebenarnya. Ada sih beberapa yang tidak sepakat, ya silakan saja, tapi faktanya yang dapatkan manfaat justru sangat banyak. Ya. Dan tidak hanya kita pakai buah, kita juga bisa pakai rimpang kayak begini. Ya rimpang nih isinya nih. Ada kayu manis, ada serai, ya. Anda minum 1 gelas air biasa dengan air rendaman kayak begini, itu beda Bu reaksi ke badannya. Coba aja kalau mau cobain. Ya. Air putih seperti ini paling cuman bisa menghidrasi, membuat badan kita lebih lancar buang air kecilnya. Tapi kalau kayak begini, nanti pencernaan kita akan lebih membaik. Kalau pencernaan sudah membaik, maka sudah saya jelaskan di awal tadi, 80% imunitas kita ada di mereka. Jadi pernah saya bilang kan, waktu saya sempat bikin di feed, saya bilang bikin selang-seling, hari ini the rule of 3, hari ini buah, besok rimpang, besok sayur. Coba baca lagi, ada tuh, the rule of 3. Ada baca Bu? Udah dipraktekin? Ya. Itu, jadi the rule of 3. Jadi hari ini buah, besok sayur, besok lagi rimpang, atau selang-seling seperti itu. Itu efeknya luar biasa. Dan prosesnya biasanya yang saya tahu dari guru saya, itu untuk mendapatkan atau bahan ini keluar dengan baik, itu rata-rata 6 jam. Baru kita dapatkan, 6 jam. Dan adakah begini dicontohkan Nabi? Ada, Nabi tapi pakai kurma kering. Ya, yang kita sebut dengan nabis itu, air rendaman kurma. Kemudian pada 12 jam dia sudah mencapai titik maksimalnya, jadi jangan direfill lagi, buang aja. Ya, jadi buahnya dibuang. Ya, mau pakai masker juga boleh, bisa buat masker. Gitu. Jadi ini air kayak begini efeknya luar biasa. Ya, dan yang paling luar biasa sebenarnya bukan hanya ini, yang paling luar biasa kita meng-creating habit, kita menciptakan habit, itu yang luar biasa. Saya senang beberapa teman-teman yang laporan ke saya gitu kan, yang sempat saya baca dan tidak saya reply. Di kantornya mereka sudah mulai mengubah pola-pola makannya seperti itu. Jadi snacknya juga udah mulai diubah. Itu Pak Bu, konsisten aja kayak begitu, itu banyak sekali penyakit bisa hilang. Hanya dengan mengubah hal sederhana kayak begitu. Karena selama ini kan kita kalau di kantor, misalkan dia ke kantor atau mungkin ada di pekerjaan gitu kan, pagi-pagi sudah disuguhin teh manis. Bisa diganti nggak? Bisa. Minta bikin teh serai kan apa susahnya? Atau teh ketumbar, atau minum air putih lebih baik. Ya, snacknya diganti dengan apa? Buah. Ya, yang kukus-kukus, rebus-rebus. Kalau nggak ada snack yang kiber itu, nggak usah snack juga nggak apa-apa. Kan judulnya kita mau makan siang. Ya, ibu-ibu hamil itu kan kenapa bisa melentung-melentung badannya? Karena kebanyakan karbohidrat yang masuk. Tepung kebanyakan, gula kebanyakan, akhirnya ya sudah berlebihan berat badan selama kehamilan. Gitu loh. Jadi ingat sekali lagi, it's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, but it's sugar. Tapi gula. Dan gula musuhnya kita sekarang. Kalau kita sudah mulai sedikit katakanlah berubah kayak begini, maka kita nggak perlu impor gula. Ya kan? Anda bayangkan berapa banyak kos yang kita bisa irit Pak Bu, kalau seandainya kita mengubah kebiasaan ini. Jadi siap berubah nggak? Niatkan bukan karena saya, bukan karena kajian ini, tapi karena Allah. Ya Allah, saya pengen punya badan yang lebih baik untuk bisa beribadah kepadamu lebih baik. Dan kalau sudah sehat Bapak sekalian, kalau sudah sehat maka naikin ketaatannya. Dulu misalkan belum sehat, belum dapat hidayah, sekarang udah sehat, katakanlah pola-pola gini, ngajinya dibanyakin, sedekah dibanyakin, duha dibanyakin, tahajud dibanyakin misalkan, gitu loh. Sehingga nanti kita dapat bonus banyak dari Allah. Semua yang kita kerjakan, yang orang lain tidak kerjakan, maka akan ada bonus lebih. Contoh gini ya, pemahamannya gini, Anda punya uang 50.000, akan gampang banget Bapak Ibu sekalian ngencelengin di kotak sekarang, misalkan. Tinggal cemplungin kan? Tapi beda ceritanya, Anda punya uang 50.000 terus Anda keliling, lihat orang susah, Anda kasih sendiri dengan tangan, itu beda pahala di mata Allah. Itu maksudnya. Do something that people do not do. Lakuin apa yang orang lain tidak kerjakan. Nanti bonusnya banyak dari Allah. Orang makan pagi-pagi sarapan bubur ayam, ya saya sekarang makannya buah. Tak apa-apa. Nanti badannya enggak, itu akan menghilangkan ngantuk, menghilangkan mood yang bermasalah, coba aja. Banyak banget menang banyaknya kita kalau bahasa saya.
Banyak sekali. Ya. Mulai dari penyakit ya, kalau berat badan mah itu pasti dapat lah. Gak usah khawatir yang ibu-ibu yang mbak rembulan ini turun nanti berat badannya. Ya. Dan istiqomah. Istiqomah maksudnya apa? Anda harus cari teman-teman yang sekufu. Benar. Apalagi kalau seandainya belum kuat imannya. Baru juga kayak begini, tadi malam yuk nasi gorengan yuk gitu kan. Macam-macam godaan muncul. Ya kalau sama saya sih nggak, kalau saya sih nggak mau gitu kan. Kadang-kadang misalkan saya pulang disanguin kayak kue-kue gitu ya, saya terima tapi saya tidak makan. Karena memang adab kita begitu. Di depan makanan jangan dicela. Rasulullah SAW mengajarkan kalau depan makanan beliau puji tidak, cela tidak. Kalau mau makan silakan makan. Kalau sekarang Anda sudah tahu misalkan nasi ini nggak sehat, di depan makanan ini tadi kata dokter Zaidul nggak sehat, nggak boleh. Tetap itu rezeki, ya, nggak boleh dicaci. Ya, kalau nggak mau makan gak usah makan, tapi kita ngerti ilmunya dulu, gitu loh. Kalau sudah ngerti ilmunya balik-balik lagi kita berharap nanti ke depan semakin banyak yang bikin warung sehat, jajanan sehat, dan caranya itu insya Allah sekarang dengan teknologi ya banyak sekali Bu sekalian, ya banyak yang kita bisa optimalkan. Baik, kita lanjutkan saja dengan tanya jawab, mudah-mudahan Allah mudahkan. Untuk menderita prostat, kira-kira rimpangan apa yang dapat membantu atau konsumsi makanan alami apa yang membantu meringankan keluhan tersebut? Kalau pengalaman saya biasa saya sarankan menggunakan serai sama akar alang-alang. Serai sama akar alang-alang. Ya sama coba mulai makan ke tomat, tapi tomat itu di steam atau di bake atau di oven tapi dikasih lada hitam. Jadi tomatnya dipotong. Nanti dipanggang, tengah itu kasih lada hitam, nanti makannya sama zaitun. Ya, kalau udah biasa tetap nanti akan terasa enak. Kita aja nggak biasa. Bener, kalau Bapak Ibu sudah ngerti, jadi sahuran kayak begitu. Dulu juga saya nggak bisa makan kayak begitu. Sekarang makan begitu saya bisa. Saya udah nyaman dengan mereka gitu loh. Ya, buah-buahan kita kan nggak ada apa-apa kan, sayur gitu potong-potong makan. Bahkan kalau kayak misalkan makan yang Sunda-Sundaan gitu kan, itu bisa satu piring besar tuh biasa sayur saya habiskan dulu, gitu. Jadi udah biasa, intinya itu biasakan aja. Obat untuk kekentalan darah, semua jenis bawang-bawangan bisa. Bawang-bawangan. Dirajang, kasih minyak zaitun, makan. Namanya sambal mata. Iya kan? Ya atau kalau enggak ya makan sama nasi merah boleh, nanti nasi merahnya dikasih bawang-bawangan, kasih cabai, kasih sedikit ayam kampung, itu juga buat pengentalan darah. Atau kalau enggak bisa bikin, ada resep yang saya pernah bikin di IG itu, hashtagnya resep jantung JSR. Itu isinya madu, cuka apel, bawang putih, apalagi itu saya lupa itu. Di beberapa toko sih sudah dijual, tapi kalau itu mau bikin lebih murah. Ya. Intinya adalah ada bawang putihnya. Semua jenis bawang putih, semua jenis alium, semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Pengencer darah, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Ya. Jadi kalau Anda pengen makan daging kambing, dokter makan kambing makan. Tapi sebelum makan kambing biasanya saya makan itu dulu bawang-bawangan dulu. Saya kasih kecap sedikit, saya makan dulu itu. Ya. Seperti itu. Bagaimana hukumnya memakan di restoran yang tidak ada logo halalnya? Kalau Anda nggak yakin, jangan. Kalau nggak yakin halal, jangan makan. Kan begitu hadisnya. Innal halal bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihat, kata Rasulullah. Kalau halal, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Kalau nggak yakin, jangan makan. Banyak restoran-restoran kayak, saya sebut saja beberapa restoran gitu ya. Dulu saya nggak pernah mau makan, nggak berani makan kayak sabu haji, saya nggak mau makan. Sabu haji. Sekarang kan sudah halal tuh. Sushi teh dulu nggak halal, sekarang sudah halal. Ada beberapa restoran nggak usah sebut, itu sampai sekarang belum halal. Dia jual makanan Jepang juga, karena makanan Jepang tuh banyak sekali titik kritisnya. Ya. Jadi kalau nggak yakin jangan makan. Roti juga sama. Kalau Anda ketemu roti, termasuk roti yang brandnya paling
katakanlah dia paling keren, paling laku, paling apa, tapi kalau Anda nggak yakin dan tidak ada logo halal, jangan makan. Jaminannya apa coba? Yang bikinnya yang punya siapa? Muslim? Belum tentu juga. Maka di Brunei itu seluruh koki wajib Muslim. Di Brunei. Minimal dia baca bismillah kan. Gitu. Apa buat penyakit batu empedu? Makan jus apel. Apel yang kecut, ya apel. Malang boleh, apel yang impor itu juga boleh. Itu ibu bapak jus 2-3 apel, ya. Kalau punya di rumah punya slow juicer nggak apa bagus. Kalau nggak punya nanti airnya disaring, ampas disaring. Kasih garam sedikit, sama kasih madu sedikit. Minum sekali, satu hari itu sekali atau 2 kali. Ya, tapi ingat yang bikin masalah di batu empedu itu kan lemak. Kalau sudah tahu lemak, maka jangan lagi lemakin dirinya gitu loh. Lemakin diri tadi sudah tahu ya, gula, tepung gitu loh. Ustadz, apakah saudara sepupuan dengan Ustadz Khalid Basalamah? Tidak. Ada hubungan. Mirip ya? Enggak. Saya muridnya. Iya, nggak ada hubungan. Dulu ya berapa kali kalau saya ke mall gitu kan, ada orang nyapa, Ustadz Khalid ya? Bukan. Ustadz Zaidul sih. Nggak ada hubungan. Apakah obat atau resep untuk seorang pemula perempuan yang memiliki Ini pertanyaannya luar biasa. Ada pasti sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Jadi gini, saya ingin bertanya, apakah ada obat atau resep untuk seorang perempuan yang memiliki kelainan alergi sperma? Alergi sperma, wallahualam kayak apa, sehingga susah hamil. Karena imun dalam tubuhnya wanita tadi menyerang sperma dan menganggap sebagai benda asing. Adakah solusinya? Ruqyah. Mungkin ruqyah. Karena nggak mungkin Allah menciptakan sperma itu bermasalah untuk perempuan. Mungkin diruqyah perlu, atau mungkin minum air daun bidara. Ya, saran saya. Dan rutinkan berpuasa dan banyak bertobat. Ya, sesuatu penyakit itu muncul biasanya asbab juga dari dosanya kita, teman sekalian. Ya. Kalau ada bayi menolak ASI, ada yang nggak beres tuh. Gitu loh. Karena emang sunatullahnya bayi itu butuh ASI. Kalau ada perempuan menolak sperma, bisa jadi, ya walaupun saya nggak tahu dan saya tidak perlu juga nggak perlu tahu juga siapa ini. Mungkin diantara kedua tadi suami tadi ada melakukan dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Ya mungkin. Solusinya apa? Tobat, sholat tobat, minta ampun, minta maaf sama Allah. Ruqyah badannya kalau bisa meruqyah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada dokter, amin. Mudah-mudahan kita semua juga. Apakah untuk tulang keropos apa herbalnya? Ada kalau nggak salah di IG resep tulang JSR. Di IG. Tapi ya kalau untuk hari-hari ya bawang-bawangan juga menguatkan. Bawang-bawangan itu bawang putih, bawang merah itu menguatkan. Pertanyaannya kan kita nggak biasa makan bawang. Terus diapain? Masukin ke sup. Paham kan? Anda hancurin bawangnya, cemplungin ke airnya, nanti airnya diminum, kan itu makan bawang. Gitu loh. Nggak usah, maksudnya nggak usah terlalu memberatkan gitu loh. Jadi insya Allah itu bisa. Zaitun juga bisa Anda pakai. Dan madu juga, saran saya itu jangan di rumah Anda sekarang coba usahakan tetap ada produk-produk herbal atau yang ada hadisnya. Madu, habatus sauda, zaitun, ya. Coba usahakan ada karena apa? Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang ada kurma di dalamnya. Jadi kurma itu jangan cuma Ramadan doang. Dan Anda bisa bikin impusan juga pakai kurma kan bisa. Dokter, saya gampang sekali mengantuk beberapa kali saat pemeriksaan suplai oksigen ke otak kurang. Jenis makanan apa yang kurangi? Kurangi makan nasi. Kurangi makan tepung. Bapak Ibu percaya saya. Udah banyak banget teman-teman tuh yang ngerjain ini. Bahkan ada kalau salah video singkat saya di IG itu yang cara mudah mengurangi ngantuk. Itu salah satunya saya sarankan memang nggak makan nasi. Apalagi pagi-pagi. Jadi pagi-pagi itu ngapain? Kalau nggak buah air putih.
Kalau nggak kayak tadi juga bisa tuh. Ya, enzim masukin, nanti hilang ngantuknya. Karena ngantuk itu muncul gara-gara apa? Gara-gara makanan yang masuk itu tidak bisa diolah. Kalau nggak bisa diolah maka tubuh minta istirahat, namanya tidur, kan gitu. Tapi kalau makanan ini bisa diolah badan dan makanan itu memang memiliki banyak memiliki banyak, Masya Allah. Memiliki banyak enzim mineral, maka aman Pak Bu, gak ada masalah. Ya. Dan coba bergerak di waktu-waktu yang dilarang tidur oleh Rasulullah, jangan tidur. Contohnya apa? Ba'da subuh, jangan tidur. Itu bikin blow on, bikin jantungnya lemah, bikin rezeki seret, serius. Tidur baru, paksain jangan tidur deh. Bapak-bapak nih, kalau Anda nggak ada aktivitas, habis subuh ngapain? Jangan ke rumah. Kecuali memang ada hajat sama istri, ya, maaf mau kumpul sama istri, silakan. Tapi kalau nggak ada, stay di masjid sampai syuruk. Baca Quran 1 juz dapat tuh. Pak Bu, our time is limited gitu. Maksudnya waktu kita sekarang tuh terbatas. Sekarang udah akhir zaman kayak begini coba. Bener-bener akhir zaman luar biasa. Fitnah di mana? Jadi zaman sekarang kalau boleh saya katakan, zina itu bukan kita bisa ngelarang orang berzina sekarang. Tapi sama dia, tolong jangan zina tengah jalan, minggirlah sedikit. Kayak gitu sekarang faktanya. Di mana-mana kayak begitu. Kenapa hak saya kok berzina? Tubuh saya. Itu jahilnya manusia kayak gitu zaman sekarang. Ya, maka sekarang saya lagi sampaikan, apa yang saya sampaikan ini tidak lain bukan untuk Anda sehat, tapi fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Itu tujuannya. Nggak ada guna Anda minum begini Pak Bu tiap hari, tapi 1 lembar Quran nggak dibaca. Nggak ada guna. Nggak ada guna kita hidup sehat segala macam bla 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 tadi, tapi sedekah gitu-gitu aja, sholat malam juga nggak mau, ngapain juga hidup sehat, mendingan sakit digugurkan dosa sama Allah. Dan mungkin mati lebih baik. Lagi-lagi saya sampaikan, kesehatan harus meningkatkan ketaatan. Dan kesehatan itu buah dari ketaatan. Semua syariat Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Saya buat apa? Sholat tuh sehatnya luar biasa. Wudhu sehatnya luar biasa. Umroh, haji sehatnya luar biasa. Sedekah itu bikin sehat. Tahajud jangan tanya lagi. Semua syariat Islam itu menyehatkan. Puasa jangan tanya. Tapi karena Allah ngerti kita nih Bapak sekalian, kita ini manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a. Sukanya mengeluh gitu kan. Gak ada orang mau disuruh puasa, maunya makan terus. Akhirnya diwajibkan puasa. Supaya kita gak sengsara, makan terus. Mau dapat bonus, puasa sunnah. Gitu loh. Itu udah keluhnya kayak begini, Allah yang maha tahu dengan ciptaannya dia. Ya. Jadi kita kan ada masalah di badan kita, maka cek makanan kita, ya mungkin minuman kita atau hati kita kayak apa. Makanya vibrate the heart every day. Getarkan hati kita tiap hari. Getarkan hati itu gampang, paling gampang dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah itu kapan? Saya sudah sedekah 3 hari yang lalu. Enggak. Hadisnya setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Maka sedekah itu setiap pagi, setiap hari. Enggak bisa enggak. Kenapa? Ada malaikat yang mendoakan, ya Allah berkahi orang yang berinfak hari ini. Ya, ke masjid bapak-bapak datang, bawa uang 5.000, 10.000, kencangin ke masjid, niatkan karena Allah. Dapat pahala, dapat doa malaikat. Gitulah, ya. Jika kita mengajak suami untuk sholat malam dan berkali-kali belum mau dan kita jengkel, apakah kita berdosa? Kenapa harus jengkel? Doakan sajalah. Kan sudah saya bilang dakwah itu jangan baper. Dakwah jangan baper. Bersabar Pak Bu. Ya. Pelajari kisah-kisah orang soleh zaman dulu. Mereka luar biasa sabarnya. Nabi Ayub 20 tahun dikasih ujian sakit sama Allah. Apa Nabi Ayub pernah ada baca doanya, ya Allah sembuhkan penyakitku? Enggak ada. Doa Nabi Ayub apa? Robbi anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena penyakit. Apa Allah enggak tahu dia kena penyakit? Tahu. Gitu loh. Ngitung sama istrinya bilang, iya Nabiullah, doalah sehingga kau bisa sembuh. Terus sama Nabi Ayub disuruh ngitung, berapa tahun kita hidup baik? Ternyata masih surplus 2 tahun kehidupan mereka yang
diberikan kelebihan dari Allah. Gak mau Nabi Ayub. Dia bilang, saya masih harus banyak bersyukur, kata Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, dengan kesabaran itu, sekarang di tahun yang ke-20 itu Allah memberikan kesembuhan dengan sangat mudah kepada Nabi Ayub. Tiba-tiba Allah bilang apa? Di bawah tempat tidurmu ada mata air, mandi dengan air itu. Maka dengan kuasa Allah, sekali mandi selesai penyakitnya. Besoknya orang kampungnya datang. Semua membawa hasil buminya, sehingga kekayaan Nabi Ayub bertambah 2 kali lipat. Istrinya, anaknya 12. Anak Nabi itu 12 meninggal dalam waktu 1 malam. Atap rumah rubuh. Ceritanya begitu. Apa yang terjadi? Bersabar. Kemudian apa yang terjadi? Setiap tahun istrinya melahirkan. Setiap melahirkan kembar. Anaknya menjadi 24. Ya. Sabar sedikit. Ya, ibu-ibu yang ketemu suami yang belum baik, perbaiki diri Anda, doakan suami Anda. Suami yang belum baik, selama jangan ujung-ujung. Misalkan sekarang, apalagi fenomena akhir zaman ini, cerainya luar biasa. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Apa yang kita mau cari? Gitu loh. Gak suka sedikit. Cerminan suami kita itu cerminan kita. Istri kita cerminan kita. Gitu loh. Jadi kalau mau dapat suami yang baik, Al-Quran memberikan clue-nya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik gitu. Maka kalau mau dapat laki-laki suami yang baik, perbaiki diri kita terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi nggak usah jengkel, doakan. Ya, doakan. Dan bagaimana cara mengajaknya tanpa membuatnya marah atau tersinggung? Laki-laki itu jangan jangan diperintah. Ya, dia nggak suka diperintah. Ya. Kasih tahu saja. Contoh misalkan, Anda sebulan mungkin si ibu ini ya, ini bagus pertanyaan. Anda paham hadisnya. Hadisnya apa? Nabi SAW sampaikan bahwa semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di malam hari untuk sholat malam. Suaminya. Kalau suaminya nggak bangun gimana? Istrinya yang kerjakan. Apakah suaminya mau? Oh, gengsi Pak, Bu. Suami itu laki-laki itu dia gengsi banget. Jadi apa yang ibu harus kerjakan? Kasih tahu. Ayah, papa, abang, abi, saya sholat malam dulu ya. Bisikan di telinganya, nggak usah perintahkan. Tiap hari ngomong kayak begitu. Dan dalam Anda ngomong kayak begitu, doakan dalam hati Anda, ya Allah semoga engkau lembutkan hati Anda, malah lembut sendiri insya Allah. Itu caranya begitu. Karena laki-laki sama perempuan itu beda karakter. Kalau ibu-ibu duduk kayak begini, terus suami di bawah, gitu. Nafsu menguasai luar biasa. Tapi kalau suami di sini, istri di sini, justru malah yang muncul kasih sayang. Mengayomi gitu loh. Suami itu jangan didikte. Ya, termasuk kalau saya sih nggak sepakat ya, laki-laki yang menyerahkan keuangannya kepada istri. Nggak sepakat kalau saya. Kenapa? Anda pemimpinnya, Anda CEO perusahaan. Anda harus atur keuangan. Harusnya begitu. Nanti ujuk-ujuknya apa? Ujuk-ujuknya mau beli-beli apa? Minta izin istri. Lah duitnya cari siapa? Betul nggak? Nggak ada izah sebagai suami. Gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kan gitu. Laki-laki itu pemimpin. Maka kalau pemimpin harus dihormati. Kalau mau dihormati, jadi laki-laki yang soleh. Sehingga nanti kalau bapak mau kawin lagi, memang perlu kawin, silakan kawin. Nggak masalah. Oh iya, apa masalahnya? Kalau memang layak, silakan nikah. Kalau memang mampu ya, kalau memang mampu, dan memang ada alasannya. Toh seromantis apapun pernikahan, tidak seromantis apapun pasti mati itu suami sama istrinya. Betul? Kita hidup bukan untuk di sini Bu, kita hidup untuk tempat yang abadi nanti. Untuk apa susah dengan dunia? Suami nikah lagi atau mungkin macam-macam urusan kayak begitu. Jadi masalah sehingga akhirnya kanker banyak kayak begitu. Ada, saya pernah ketemu ibu-ibu yang kena kanker loh. Gara-gara nggak rela suaminya menikah lagi. Apa dipermasalahkan? Makanya rumah tangga itu sekarang dibangun tuh dari awal. Harus jadi laki-laki yang soleh. Ketemu wanita yang soleh. Dapat generasi terbentuk. Laki-laki soleh, perempuan yang soleh, pasti generasi atau makanan pun akan diatur ya, semua diatur. Asik kayak begitu nanti. Jadi rumah tangganya menjadi surga. Ya, ya bukan maksud saya ngomong begini bukan apa-apa ya. Tadi kan kita tuh kadang-kadang alergi dengan hal-hal yang baru. Ya, gak usah alergi.
Islam itu sudah sangat sempurna, yakinlah bahwa itu benar. Ya. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.